Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Raidin dengan NIM 2002-11195. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Kinerja Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia. Untuk poin yang pertama di sini ada pendahuluan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 1 Ayat 6, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Otonomi diberikan kepada daerah dan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan secara proporsional kepada pemerintahan daerah. Artinya, pelimpahan kewenangan akan diikuti oleh pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Poin selanjutnya ada kinerja implementasi otonomi daerah. Yang pertama di sini ada prinsip otonomi seluas-luasnya. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah akan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri, kecuali jika terdapat wewenang yang menurut peraturan perundang-undangan memang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Yang kedua, prinsip otonomi nyata. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah diberi kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada serta mempunyai potensi untuk dapat terus tumbuh, berkembang, sekaligus hidup sesuai potensi suatu daerah tertentu. Dan yang terakhir di sini ada prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip ini bermakna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan harus pula disesuaikan dan diperhatikan tentang adanya tujuan dan maksud dari pemerintahan otonomi. Tujuan yang ingin dicapai menurut prinsip ini adalah mampu memberdayakan masing-masing daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di masyarakat luas. Baik, untuk poin yang terakhir ada kendala pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama di sini adalah partisipasi masyarakat yang rendah. Sebagian besar masyarakat kabupaten mempunyai persepsi bahwa otonomi daerah merupakan persoalan pemerintah daerah. Kondisi seperti ini berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat dan pemerintahan kabupaten. Salah satu akibatnya adalah dalam perencanaan dan persiapan lainnya, pemerintah kabupaten akan sibuk sendirian dan kurang mendapat dukungan dan kontrol dari masyarakat. Mereka tidak peduli pemerintah siap atau tidak, cenderung menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Bagi masyarakat, yang penting ada perubahan pada kinerja pemerintah sehingga masyarakat akan memperoleh pelayanan yang lebih baik dan murah. Sikap menunggu ini akan sangat mengganggu pelaksanaan otonomi daerah karena sesungguhnya pelaksanaan otonomi ini akan sangat diuntungkan dengan adanya partisipasi masyarakat. Yang kedua, ketergantungan. Sentralistik telah merenggut hampir semua kekuasaan pemerintah hanya pada pusat. Daerah tinggal memiliki kewenangan yang sedikit dan sekedar menjadi pelaksana kebijakan pusat. Daerah memiliki ketergantungan yang amat penting dengan pusat. Kebijakan otonomi mencoba membalik semua hal di atas. Tentu saja, karena sudah berlangsung sangat lama, maka upaya tersebut akan memerlukan waktu yang cukup panjang, tidak bisa serta-merta. Ketiga di sini kecenderungan dominasi kekuasaan oleh pusat dan provinsi. Ada kecenderungan kuat bahwa di sebagian kalangan pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi untuk bersikap setengah hati dalam menyerahkan kewenangan kepada pemerintah kabupaten. Keengganan ini akan berdampak pada proses pengalihan dan penyerahan kewenangan terutama secara psikologis birokratis, sehingga proses penyerahan kewenangan akan berlarut-larut dan mengulur jadwal pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten. Yang keempat, uniformitas. Salah satu sisi kebijakan sentralistisme kekuasaan adalah kebijakan penyeragaman atau uniformitas pada semua bidang kehidupan masyarakat. Penyeragaman ini telah menumpukan semua sendi keanekaragaman daerah. Akibatnya banyak potensi yang tertutup dan tidak bisa berkembang dengan baik. Padahal sudah menjadi kunci penting otonomi daerah. Dengan konteks kultur uniformitas ini, pelaksanaan otonomi daerah akan menghadapi tantangan yang berat dalam upaya penggalian dan pertumbuhan keanekaragaman dan potensi daerah. Baik, sekian yang dapat bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.